Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat datang pimpinan Bawaslu Kaltim, Bapak Airbin Marwi, SAMH, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kaltim. Selamat datang, Pak. Selamat datang, terima kasih. Saya Wahyu, pimpinan dari Bawaslu Pasir. Kita podcast hari ini temanya pasal 162 tentang pasal 62 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bagaimana pandangan Bapak terhadap bupati yang sudah dilantik melakukan mutasi yang ada di wilayah kabupaten atau kota? Seperti itu, apa pandangannya Bapak? Ya, terima kasih Mas Wahyu. Ya, Pak. Pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini, saya satu kehormatan hadir di podcast Bawaslu Pasir. Ya, singkatannya ini Baper ya. Saya pertama mengucapkan selamat dan sukses atas podcast ini. Harapannya podcast ini adalah sebagai ajang sosialisasi yang terus-menerus dilakukan oleh Bawaslu Pasir mengenai pertama tentang demokrasi, ya. Yang kedua tentang pemilu bersih dan berkeadilan, ya. Yang terakhir tentu adalah menjadikan podcast ini adalah ajang pendidikan politik, pembelajaran. Itu saya apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bawaslu Pasir mengadakan berbagai macam acara seperti ini. Ini satu dari sekian banyak cara Bawaslu, ya, di manapun termasuk di Bawaslu Pasir untuk kemudian menyampaikan kepada publik tentang pemilu, tentang pilkada atau pemilihan, lebih luasnya adalah pemilu yang bersih. Ya. Terima kasih. Tema kali ini menarik, saya rasa adalah pembahasannya tentang pasal 162. Ya. Pasal 162 ini harus kita kuliti dulu. Ya. Ada 3 pasal di dalamnya. Sebelumnya ini adalah pasal yang di ketentuannya hanya di satu pasal, yaitu 162 ayat 3. Iya. Kemudian dirubah melalui Undang-Undang 10 tahun 2016, ya, tentang pemilihan dan seterusnya. Ayat pertama itu pasal 162 saya akan bacakan. Kemudian kita akan sama-sama melihat ayat ini. Gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud pada pasal 161 ayat 1 memegang jabatan 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya dalam 1 kali masa jabatan. Nah, berhenti kita di sini. Ini berbicara tentang periode daripada bupati, wali kota atau gubernur, ya. Nah, tapi untuk pasal ini hanya berbicara tentang gubernur dan wakil gubernur. Nah, gubernur hanya bisa menjabat dalam 5 tahun dan bisa dipilih hanya 1 kali. Hanya bisa dipilih, Pak. Tapi tidak dilihat apakah dia langsung, maksudnya berturut-turut atau terpisah. Itu satu. Pasal yang ayat yang kedua itu sama, tetapi hanya berbicara tentang bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Masih bahasa yang sama, dia menjabat selama 5 tahun, kemudian hanya bisa dipilih 1 kali saja. 1 kali. Jadi hanya 2 kali masa jabatan. Kemudian kita ada beberapa rame-rame tentang 3 periode ya. Nah, ini salah satu
mengapa tidak boleh tidak periode itu adalah alasan konstitusional ya, alat konstitusi. Kemudian, nah, yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pasal 162 ayat 3. Iya. Jadi pasal 162 ayat 3 ini berbicara tentang gubernur, bupati, atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat ya di lingkungan pemerintah daerah, baik itu di provinsi ataupun di kabupaten kota, dalam jangka 6 bulan sejak tanggal pelantikan itu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri. Dalam hal ini kalau sekarang Menteri Dalam Negeri. Baik, ini diperkuat lagi melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 273/187/SJ per tanggal 21 Januari 2020. Ini larangan yang harus diketahui saya rasa oleh bupati, wali kota ataupun gubernur yang terpilih kemudian dilantik. Sejak dia dilantik 6 bulan dia tidak boleh melakukan pergantian pejabat tuh ya. Itu saya rasa dulu untuk diskusi kita di awal ini. Kalau berdasarkan nanti ada sebelum dia 6 bulan terus ada mengeluarkan keputusan belum ada izin menteri, apakah itu bisa dimasukkan dalam pidana yang bisa diproses atau harus ada pencegahan gitu, Pak? Ya, sebelumnya kita akan bicara tentang pergantian kata yang ada di dalam frase 162 ini ya, pergantian. Kita harus tahu bahwa di lingkungan pemerintah pejabat itu khususnya kepala dinas, sekretaris dan seterusnya itu harus ada yang mengisi. Ya. Tidak mungkin jalannya pemerintahan daerah itu tidak diisi oleh orang-orang yang memang harus melakukan tugas-tugas pelayanan publik. Misalnya gini, ambil contoh kepala dinas Disduk Capil misalnya, dia harus menandatangani dokumen-dokumen yang penting untuk pelayanan publik. Kalau dia tidak tandatangani bisa terjadi maladministrasi dan seterusnya. Nah, apabila pejabat publik ini atau pejabat daerah ini tidak ada, dikarenakan apa dulu? Harus kita cari tahu. Apakah karena dia dipidana, meninggal dunia, atau habis masa pensiunnya? Harus ada alasan, Pak ya. Ya, ini kosong. Terjadi kekosongan. Mekanisme yang diatur di dalam SE itu bisa diganti atau diisi, bukan diganti, tetapi diisi. Nah, peraturan yang dibuat oleh Mendagri melalui SE tersebut adalah dengan cara meletakkan pejabat. Jadi PJ, pejabat PJS ya. Pejabat sementara ya. Betul. PLT maksudnya. Pelaksana tugas, bukan pejabat sementara. Beda ya. Pelaksana tugas yang ada di pejabat tersebut, PLT. Nah, PLT inilah yang kemudian menjalankan fungsi-fungsi daripada pejabat pemerintah daerah tersebut. Atau misalnya kepala dinas, ya maka dia kepala dinas. Nah, kalau dia berhalangan dengan alasan yang 3 itu, salah satunya tadi misalnya meninggal dunia, bupati, wali kota ataupun gubernur bisa mengisi kekosongan tersebut dengan PLT. Jadi bukan berarti kalau tidak ada tidak boleh kepala daerah mengisi kekosongan tersebut. Itu harus diisi bahkan. Tetapi dia cukup menggunakan PLT, pelaksana tugas gitu. Kira-kira itu gambaran pertama mengenai Nah, mengenai pertanyaanmu, menarik, ini kemudian apa sanksinya? Di pasal 190 masih di dalam undang-undang pilkada itu ada ancaman 1 bulan. Nah,
Ada ancaman pidana dan ada ancaman bisa jadi dari instansi atau dari kementerian yang membawahi pemerintahan daerah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Kalau bicara soal pidana itu jelas ada pidananya, tetapi tidak juntrung kita mengatakan ini harus ada pidana, harus dilakukan mekanisme penanganan pelanggaran. Iya, benar. Nah, orang bupati kemudian atau wali kota, kepala daerah lah ya, itu kemudian diklarifikasi apakah benar sudah mendapatkan izin dari Mendagri atau tidak. Kemudian kalau misalnya ada, bisa dilihat izinnya. Itu harus dilakukan klarifikasi. Kita harus melihat apa benar sejak pelantikan sampai terjadinya pengisian atau penggantian pejabat ini sudah lebih atau masih dalam waktu 6 bulan. Itu harus kita lihat. Banyak hal yang harus dilengkapi dalam asas pidana bahwa dia harus berkepastian hukum. Itu kata kuncinya. Terlepas daripada ancaman pidana, saya rasa yang lebih penting itu juga ada namanya administrasi atau lebih tepatnya pelanggaran hukum lainnya, di mana Bawaslu bisa apabila ini terbukti mengirimkan surat rekomendasi ke Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan SK pelantikan atau SK pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah tersebut. Nah, itu dua hal yang bisa dilakukan oleh Bawaslu dalam konteks penegakan hukum di pasal 162 ayat 3 ini. Oke Pak, kita minum dulu Pak minuman. Ya, makasih. Selanjutnya ini apa kewenangan Bawaslu dalam tahapan sudah selesai nih Pak. Tahapan sudah selesai. Terus kewenangan Bawaslu ini dalam pelaksanaan demokrasi lah yang secara garis besar terhadap pejabat-pejabat yang sudah dipilih dan sudah dilantik, apa kewenangan Bawaslu selanjutnya gitu, Pak? Ya, banyak yang bertanya, ini kan pilkada sudah selesai, tahapan sudah selesai, tahapan itu selesai hingga dilantiknya calon ya, menjadi kepala daerah. Kemudian apa nih tugas Bawaslu selanjutnya? Itu pertanyaan yang paling penting saya rasa, dan itu memang harus dijawab oleh Bawaslu. Salah satu kewenangan yang disampaikan oleh perundang-undangan adalah menyelesaikan segala temuan dan laporannya pelanggaran pemilihan. Itu satu. Yang kedua, yang lainnya adalah meneruskan seluruh dugaan pelanggaran pidana ke pihak kepolisian ya, kalau itu adalah kepolisian. Maka dalam konteks ini ya pasal 162, meskipun sudah dilantik ya, sementara ada pelanggaran, apabila terbukti pelanggaran, maka dia harus tetap dilaksanakan oleh Bawaslu sebagai salah satu tupoksinya, tugas dan pokok fungsi daripada Bawaslu itu sendiri. Itu yang paling penting. Saya rasa meskipun tahapan itu sudah selesai, bahkan di dalam undang-undang pemilu itu dijelaskan bahwa Bawaslu itu mengawasi semua hal yang berkaitan dengan PKPU. Ya, misalnya ada PKPU tentang PAW, ya. Meskipun di Bawaslu itu tidak ada kewenangan dalam PAW, misalnya ikut, tetapi Bawaslu bertugas untuk mengawasi itu. Misalnya apakah PAW ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan atau PKPU yang ditentukan. Itu yang paling
hal yang fundamental, meskipun tahapan ini sudah selesai, Bawaslu memiliki kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saya rasa gitu. Iya Pak. Oke, selanjutnya ini terkait harapan Bawaslu terhadap pengawasan kita di tahun 2020 kemarin, yang lanjutannya nanti di 2024 mungkin. Ya, apa harapannya Pak dari Bapak? Ya, jika ditanya mengenai 2024 ya, kita membayangkan sebagaimana kita ketahui, pembentuk undang-undang tidak merubah atau tidak merevisi pilkada, undang-undang pilkada maksud saya. Begitupun dengan undang-undang pemilu. Ya. Jadi otomatis bahwa pilkada dan pemilu akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 ya. Kemudian Undang-Undang 10 atau bersama mulai dari Undang-Undang nomor 1, kemudian nomor 8 tahun 2015, kemudian Undang-Undang 10 tahun 2016 ya. Begitu dengan perubahan-perubahannya, maka tidak ada hal yang paling fundamental kecuali bahwa Bawaslu mempersiapkan diri. Karena pertarungan kalau kita bisa akan semakin berat bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan di mana pilkada dan pemilu dilakukan pada tahun yang sama. Ada irisan-irisan tahapan. Ya. Bagaimana tugas Bawaslu menjadi sangat penting dalam mewujudkan negara demokrasi, negara yang berdasarkan hukum. Ya. Atas dasar kedaulatan rakyat. Betul. Bawaslu berkewajiban menegakkan hukum pemilu. Sementara silang sengkurat, kalau kita bisa mengatakan silang sengkurat, proses hukum acara yang ada di dalamnya. Bawaslu harus bisa jeli, tetap melaksanakan hal-hal yang sifatnya untuk menegakkan hukum pemilu ataupun pemilihan ini. Nah, ini menjadi tantangan yang berat saya rasa bagi Bawaslu, sehingga sedari awal Bawaslu harus mempersiapkan diri dalam hal itu. Saya rasa podcast begini untuk meminimalisir ya segala hal pelanggaran-pelanggaran, segala hal mewujudkan pengawasan yang partisipatif bagi masyarakat, segala hal yang berhubungan dengan mewujudkan pemilu yang berkeadilan. Itu tugas-tugas yang seperti ini. Karena di tahun 2024 itu tantangannya semakin berat. Nah, bagi Bawaslu, internal Bawaslu menguatkan kapasitas SDM-nya, kapasitas hal-hal yang perangkatnya, mulai dari persidangan, mulai dari sekretariatan dan lain sebagainya. Tantangan ini semakin berat saya rasa di tengah situasi pandemi yang begitu merajalela gitu. Tentu kita berharap bahwa pandemi ini segera berakhir. Tahun 2024 kita bisa melaksanakan pesta demokrasi dengan aman, damai dan berkeadilan. Nah, di situasi tahun 2021, 2022 hingga tahapan nanti dimulainya, informasi yang saya terima akan dimulai di tahun 2022, maaf saya, itu akan semakin berat bagi Bawaslu. Nah, itu yang harus diperhatikan saya rasa dalam waktu-waktu yang sekarang ini. Saya kira seperti itu. Ya, demikian podcast kita kali ini, Pak. Terima kasih Pak Ebin Marwi telah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast di Bawaslu Pasir. Saya ucapkan terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.